Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing tentang kuasa pujian penyembahan. Bagaimana kita menghadapi musuh lewat pujian penyembahan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan lewat pujian penyembahan. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22. Ini peperangan antara Yosafat dan kerajaan Yehuda melawan Moab dan Amon. Bahkan di sini ada orang-orang Seir. Jadi 3 bangsa di situ, Moab, Amon, dan Seir, berperang melawan Yehuda. Dikatakan bahwa orang Moab, orang Amon, mereka sudah datang dari Edom untuk menyerang. Di ayat 2 Tawarik 20 ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Jadi ini pasukan yang sangat besar, lebih besar dari pasukan Yehuda. Sehingga di ayat 22 mereka katakan, di ayat 12 mereka katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi memang diakui ini pasukan yang sangat besar. Dari Edom, Moab, dan Amon. Dari Edom gabung dengan orang-orang Seir, datang untuk menyerang. Yehuda gak sanggup untuk melawan mereka. Mereka katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, karena saking besarnya kekuatan itu. Tapi setelah mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka kemudian Tuhan memberi strategi kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Yaitu mereka harus berperang dengan pasukan tentara ada di belakang, tapi pasukan pemuji dan penyembah ada di depan. Dan apa yang mereka lakukan? Ini ayat 22. 2 Tawarik 20 ayat 22 Alkitab berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Perhatikan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Ini Bapak Ibu Saudara gak masuk akal. Karena bagaimana berperang menghadapi musuh, tentara di belakang, pasukan pemuji penyembah di depan. Ini menghadapi secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, mereka taat. Mereka mulai bersorak-sorai. Mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian. Dan apa yang terjadi? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Jadi lihat 3 kelompok bangsa. Tuhan buat penghadangan kepada Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga ini luar biasa, mereka terpukul kalah. Dan luar biasanya, mereka terpukul kalah tanpa orang Yehuda berperang secara fisik. Di ayat 23 dikatakan caranya mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi orang Yehuda tidak sempat berperang secara fisik. Mereka berperang di alam roh. Di dalam roh mereka mengalami kemenangan, sehingga musuh saling berperang. Ayat 24 berkata, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu
tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Wow, bukankah ini luar biasa? Tanpa berperang secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya mulai bersorak-sorai. Mereka hanya mulai menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Di ayat 21 bagian B dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Simple, sederhana, sangat pendek nyanyiannya. Hanya nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hanya itu yang mereka nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan buat pengadangan. Bagaimana cara Tuhan buat pengadangan? Sesama mereka saling membunuh. Tuhan buat kekacauan di sesama mereka. Dan strategi ini masih berlaku sampai hari ini. Apapun yang kita hadapi, di dalam Mazmur 42 ayat 5 dan 6, apapun yang kita lakukan, lakukan cara yang ini. Peperangan apapun yang kita sedang hadapi. Mungkin kita tidak berperang menghadapi manusia fisik antar bangsa, tapi ada peperangan, kita sedang menghadapi masalah, kita sedang mengalami pergumulan. Kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ada peperangan di dalam batin. Karena mungkin masalah yang sedang dihadapi. Apalagi sekarang. Karena COVID-19 membuat kita banyak di rumah. Konflik suami istri, konflik orang tua anak, kita stres mengajar anak kita. Kita stres karena kita nggak tahu harus bekerja apa, kita mungkin di PHK, nggak ada penghasilan, stres kita. Ada pergumulan dalam batin. Tapi Alkitab berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Lihat, caranya sama. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Sama seperti di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 tadi. Bersorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang hendak mengadakan perayaan. Ini yang mereka lakukan. Bersorak-sorak nyanyian syukur. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daripada kita tertekan, daripada jiwa kita gelisah, mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Dia penolong kita. Dia Allah kita. Betapa pentingnya pujian penyembahan ini untuk mengalahkan musuh. Sehingga di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Amos pasal 9 ayat yang ke-11. Saking pentingnya pujian penyembahan ini, Tuhan pulihkan itu di akhir zaman. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara, apa yang paling terkenal di pondok Daud? Pujian penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Daud memerintah, dia kemudian membangun yang namanya pondok Daud, tempat di mana tabernakel ditaruh. Jadi tabernakel dari orang Filistin yang dicuri orang Filistin diambil sama Daud. Itulah sebabnya Daud menari-nari. Dia melompat-lompat memuji Tuhan. Dia bilang, aku mau menghinakan diriku lebih lagi. Waktu dia dihina sama Mikal, istrinya, anak Saul. Wah, Raja Daud gak tahu diri, menghina dirinya. Dia gak sadar dia itu siapa. Dia raja, kenapa dia harus menelanjangi dirinya, menari-nari, lompat-lompat. Daud lakukan itu. Karena begitu kiranya dia, tabut perjanjian bisa dipindahkan. Dan dia buat tempat khusus. Dia buat namanya pondok Daud. Nah, di situ ditaruh hanya tabernakel. Tidak ada benda-benda bait Allah yang lain. Benda-benda bait Allah yang lain itu ditaruh di Gibeon.
Semua upacara-upacara keagamaan dilakukan di Bukit Gibeon. Binatang korban dilakukan di situ. Tetapi di Pondok Daud yang menariknya, yang mereka lakukan cuma satu. Pujian penyembahan selama 24 jam. Di depan tabut perjanjian itu, orang-orang Lewi khusus pemuji penyembah, itu kerjanya mereka selama 24 jam. Memuji, menyembah, memuji, menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Ini bukan masalah Pondok Daudnya, tetapi apa yang dilakukan di Pondok Daud itu. Pujian, penyembahan. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang pulihkan pujian penyembahan. Untuk apa? Lihat ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Persis seperti di dalam 2 Tawarik 20 tadi. Orang-orang dari bangsa Edom datang menyerang. Nah, ini Alkitab bilang supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa, perhatikan, bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi segala bangsa itu dikuasai lewat apa? Pujian penyembahan. Semua roh-roh jahat yang ada di segala bangsa, semua penguasa-penguasa udara yang ada di segala bangsa, semua orang-orang kuat yang ada di segala bangsa, semua pemerintahan-pemerintahan kegelapan, penguasa-penguasa kegelapan yang ada di segala bangsa, ditaklukkan lewat kuasa pujian penyembahan. Sehingga waktu kita naikkan pujian penyembahan di Indonesia ini, maka Indonesia dikuasai bagi Tuhan. Indonesia ditaklukkan bagi Tuhan. Musuh-musuh ditaklukkan lewat kuasa penyembahan, kuasa pujian. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Apapun peperangan yang sedang kita hadapi hari-hari, musuh-musuh apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari angkat suaramu, bersorak-sorak bagi Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Percaya, lewat pujian penyembahan kita, musuh-musuh kita kalahkan. Tuhan mulai melakukan penghadangan. 2 Tawarik 20 ayat 22. Tuhan mulai melakukan penghadangan kepada musuh-musuh kita. Musuh dalam kesehatan, musuh dalam keuangan, musuh dalam bisnis, musuh dalam karir, dalam pekerjaan, musuh dalam hubungan, musuh dalam apapun dalam hidup kita. Tuhan melakukan penghadangan atas musuh-musuh kita dalam nama Yesus.